Halo Halo Blavers, Bravers, dimanapun kalian berada, bersama saya Ibung dan saya Muti. Oke, selamat siang, selamat hari gini buat Blavers dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu, aman selalu ya Muti ya. Muti? Semoga semuanya tetap menjalani protokol kesehatan juga. Yes, betul sekali. Nah, Mut, ini kita menyapa Blavers semua dimanapun berada. Saat ini tuh sebetulnya kita kan ada di acara Female on Blah nih ya. Tapi di Female on Blah ini kehadiran saya di sini sebetulnya saya juga ingin kepo ya, masalah kebugaran nih ya. Iya. Masalah kebugaran, biasanya sih masalah kebugaran dan kecantikan itu kan identik dengan teman-teman female blavers iya. ya. Nah, kalau Muti sendiri ini obrolan awal aja ya untuk menjaga kebugaran tuh biasanya gimana sih kesehariannya nih? Paling makan makanan yang sehat, Makanan terus sehat. workout jangan lupa. Walaupun kita nggak bisa keluar rumah, kita tetap bisa workout juga dalam rumah. Gitu ya. Iya, Itu bisa tips yoga sederhana gitu. ya. Iya. Yoga. Oh gitu. Oh, yoga. Terus kemudian apalagi? Paling makan buah-buahan, Mhm. terus minum-minum vitamin biar tetap Minum-minum sehat vitamin. gitu. Iya. Oke. Suplemen gitu kali ya. Oh, oke. Nah, jadi gini Mut, kan memang kita nih saya mewakili male blavers, teman-teman blavers pria-pria di Iya. sana yang juga sebetulnya biasanya kesehariannya mereka juga tidak luput memperhatikan masalah kebugaran, terus juga ya tentunya bukan kecantikan sih tapi Iya. supaya tetap Menjaga tubuh gitu. menjaga stamina dan terus perawatan karena pria-pria juga kan kadang-kadang juga menjaga perawatan kulit wajah Iya, dan apa ya. harus tetap aja. Betul. Nah, sebetulnya sih itu yang ingin kita obrolin. Tapi kira-kira kalau menurut Muti nih, kita seru-seruan berdua ini akan lebih terasa lebih ini kalau Kayak kurang lengkap deh. kurang lengkap ya. Muti punya suggest apa nih kira-kira nih supaya obrolan kita lebih seru, lebih asik Ini kita gimana? ngajak orang aja. Oh ya? Mm-mm. Ada orang yang mau diajak di sini? Ada dong pasti Oh, ya. siapa tuh? Ada Mbak Intan. Oke, Blavers, kita coba terhubung oleh Mbak Intan Mbak di Intan. sana yang akan memberikan tips-tips sederhana, singkat, simple, tapi seru. Halo Mbak Intan. Hai Mbak Intan. Apa Halo, kabar? halo Bravers, selamat Hai. siang. Sehat semua di sana ya. Salam Alhamdulillah. sehat juga dari sini. Alhamdulillah. Gimana? Kumaha damang? Baik, Damang, baik. damang. Alhamdulillah. Gimana Bu di sana? Aman, sehat selalu ya? Alhamdulillah tetap ya protokol kesehatan ya dimanapun berada kita harus pakai maskeran pastinya dan udah gitu, jaga jarak. Iya. Ini kita Jaga berjarak jarak. loh sebetulnya. Ada 5 meter kali. Ya, Oke Bu. Ya, Jadi gimana gini. kabarnya di sana? Baik, alhamdulillah Baik. baik, sehat semua di sini, teman-teman di Bandung khususnya, blavers semua juga kita harapkan juga sehat selalu, aman selalu gitu ya Bu ya, mengikuti anjuran Mbak Intan tadi protokol kesehatan. Nah, Mbak Intan, di kesempatan kali ini ingin tadi Muti katanya sudah mengundang Mbak Intan nih diam-diam, padahal saya nggak tahu nih dia tadi mengajak Mbak Intan ke sini mau ngapain, tapi saya memang udah mau nanya sama dia, kayaknya kita pengen ngobrol-ngobrol lebih jauh, lebih dalam lagi tentang khususnya untuk female blavers ya, Mbak Intan ya, untuk masalah kecantikan, kebugaran, secara umumnya seperti apa. Kalau saya sih sebetulnya ingin kepo-kepoin aja sih, kayak gimana-gimananya, biasalah pria-pria kan suka pengen kepo juga nih Bu. Gitu, nah kira-kira singkat aja, langsung aja, apa sih kira-kira suggest dari Mbak Intan khususnya di tips-tips menjaga kesehatan kulit ya, kebugaran, atau Muti mungkin apa yang mau di buat tips-tips kecantikan gitu. Tapi kan aku umurnya masih 20 tahun gitu. Ya, justru saya akan ngomongin masalah tips kecantikan yang harus sebenarnya dilakukan dari sejak umur 20 tahun ya. Bukan seperti baru umur seperti saya masih udah 40 baru mulai treatment itu. Jadi perawatan kecantikan sebenarnya simple ya. Udah minum air putih pastinya, olahraga pastinya. Tapi biasanya karena kita kerja di dalam ruangan ber-AC, apalagi dalam kondisi COVID selama ini seperti ini, kita pasti akan lebih sering berada di dalam ruangan ber-AC, kulit kita menjadi kering. Dan pastinya kita pengen supaya kulitnya nggak cepat keriput ya. Kalau sekarang
kondisinya biasanya kalau umur 20-an itu kondisinya kendalanya pasti karena jerawat karena sering maskeran juga, karena itu kan lembab ya, jadi pasti akan mempengaruhi penampilan. Saya biasanya pagi-pagi sebelum menjalani serangkaian pemakaian kosmetik dan lain-lain, biasanya saya pakai ini namanya kolagen. Kolagen ini bentuknya tisu ya. Biasanya saya pakai sebelum pakai ini apa namanya SPF. SPF itu semacam sunscreen supaya kita terhindar dari kerusakan kulit ya. Nah ini saya pakainya selembar dengan pakai air mineral aja, langsung ditaruh di muka itu supaya kulit kita itu lebih tetap terjaga, terhindar dari keriput, wrinkle maupun untuk antioksidan. Nah, untuk yang umurnya di atas 20 biasanya dipakai untuk menghindari kulit kering ya. Kulit kering karena sinar matahari, karena udara lembab di AC, itu sangat bagus kalau kita pakai kolagen dalam bentuk seperti ini. Sebenarnya banyak macam-macam kolagen. Kita kan kadang kenal tuh yang Mbak Muti, kenal namanya minuman kolagen. Terus kita juga kenal namanya suntik kolagen. Itu juga bagus untuk sistem kekebalan tubuh termasuk vitamin C. Tapi kalau untuk minum biasanya, tahu saya kan kita nggak tahu kalau minum itu kita akan menyerapnya di bagian tubuh yang mana. Namanya kita minum keluar dari ini ya, air seni atau apa. Tapi kalau ini kita misalnya mau fokusin di muka ya di muka, mau fokusnya untuk wrinkle di bawah mata ya di bawah mata. Terus kalau untuk leher, sekarang kan fokus bukan hanya muka tapi leher muka udah cakep-cakep tapi lehernya keriput, kita juga bisa pakai ini. Biasanya saya pakai ini juga untuk dari muka sampai leher. Nah biasanya itu rutinitas awal. Nah biasanya kalau untuk di siang hari, setelah kita AC kurang lebih 12 jam, saya bilas lagi, saya touch up lagi dengan menggunakan kolagen ini. Jadi kolagen ini tidak ada kimiawi. Biasanya kolagen-kolagen yang beredar di Indonesia itu berasal dari ikan talapia. Ikan talapia itu ikan dari Jepang. Jadi insya Allah halal ya, pakai di Indonesia. Oh. Itu tips awal dari saya. Oke, seru tuh kan, Mut. Iya. Ternyata Mbak Intan punya sesuatu yang amat sangat bermanfaat buat blovers, khususnya female blovers semua. Nah, kira-kira Mut, dari apa yang tadi Mbak Intan sudah sekilas sampaikan, terutama yang tadi saya sebetulnya agak tertarik sama si kolagen itu. Kalau Muti sendiri kira-kira udah pernah tahu nggak yang namanya kolagen tadi itu? Justru aku belum tahu Mbak Intan apa itu sih kolagen itu, buat apa gunanya gitu. Boleh dikasih tahu mungkin buat para blovers juga kan, mungkin ada yang belum tahu nih kolagen itu buat apa. Jadi kolagen itu dibutuhkan bukan hanya muka sih, sebenarnya seluruh badan. Jadi kan kolagen itu dalam 1 tahun berkurang 25% dari tubuh ya. Udah pasti butuh berbagai macam lah. Banyak yang pakai juga, ada yang minum, ada yang bentuknya seperti tisu seperti ini, yang bentuknya kering ya. Jadi pemakaian kolagen itu juga ada batasannya juga, jadi nggak perlu harus setiap waktu minum atau nggak setiap waktu pakai, tergantung dari kita harus lihat kandungan komposisi kolagen yang diminum. Karena ada beberapa yang kandungan yang mengandung buatan itu ya. Kalau yang ini saya biasa pakai, kenapa? Bisa pakai kapan aja karena dia nggak ada kimiawi gitu loh. Karena bentuknya kering, selama kondisi kering dia nggak ada masalah, nggak ada expirednya. Jadi bisa dipadu-padankan dengan produk skincare yang biasa para blovers pakai. Jadi nggak masalah, dia nggak ada kontraindikasi. Baiknya disarankan kolagen itu untuk menjaga kelembapan kulit, kekenyalan kulit, jadi pastinya lebih glowing dan lebih nyaman juga dalam skincare dan bermakeup.
Karena sekarang kan anak-anak milenial sekarang, apalagi umur di atas umur Mbak Muti ini kan lagi seneng-senengnya kan pakai skincare, Iya, segala macam cerita dari promosi apapun pasti dicoba ya. Nah, supaya lebih aman, ini jadi seperti fungsinya sebagai moisturizer. Mbak Intan, ini langsung aja nih, ternyata ada Blavers yang menyimak acara kita. Ada pertanyaan dari Blavers yang nonton. Kalau dari makanan sendiri, makanan apa aja yang kira-kira mengandung unsur kolagen? Ini ada pertanyaan nih dari Blavers, dari penonton kita. Bisa langsung direspon, Mbak Intan? Iya, pastinya paling banyak adalah kolagen itu dari ikan. Ikan. Berbagai macam ikan, Oke. pastinya sangat banyak mengandung kolagen. Itu lebih utama. Jadi tadi sudah terjawab tuh, bukan kurang lebih, memang sudah bisa dipastikan ikan mengandung kolagen. Terima kasih buat Blavers yang memberikan respon dengan bertanya ke kita, dan kalau seandainya ada pertanyaan lain silahkan monggo langsung di live chat kita. Nah, Blavers, sebelum lupa nih, jangan lupa ya follow kita juga. YouTube page kita ada di Blabla Radio on stream, Ya. ada di Instagram juga blabla.studio. Ya. Di YouTube-nya ada Bala Studio Bandung. Yes. Dan download juga di Play Store Blabla on stream. Oke, nah sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya, nggak ada salahnya kalau Blavers tetap stay tune di acara kita Female on Bla bersama kita di Blabla Radio on Stream. Listen and enjoy. Ya, kita lanjut lagi obrol-obrol seru kita yang pastinya makin seru. Makin apa? Makin asik. Makin asik bicara tentang masalah kebugaran, khususnya female Blavers ya. Kalau pria-pria sebetulnya sih kita sih sebenarnya cuek-cuek aja sih ya. Kita sih sebenarnya cuek-cuek aja, cuman ya tetaplah ya butuh ada info-info untuk tetap menjaga kesehatan dan perawatan kulit. Nah, mudah-mudahan kita masih bisa terus terhubung dengan Mbak Intan. Halo Mbak Intan. Blavers, selamat siang menjelang sore ya. Selamat siang menjelang sore. Ya Mbak Intan, tadi kan kita sudah nih dapat beberapa info-info keren nih mengenai kolagen ya. Tentunya pasti sangat bermanfaat lah buat female Blavers di sana. Nah, kira-kira Muti apakah cukup dengan kolagen itu, atau kira-kira kalau gaya hidup itu pengaruh nggak sih? Iya. Perlu ya. Pengaruh, iya. Tapi kayaknya Mbak Intan punya info juga deh Tips-tips bagaimana juga, tips-tips juga. Mbak Intan boleh nggak di-share ke Di-share female dong, Blavers semua nih tentang lifestyle, gaya hidup dan sebagainya. Silakan Mbak Intan. Ya pastinya masalah pola makan ya, pola makan sehat. Kita pastinya kalau udah umur di atas 30 itu kita pasti ngurangin karbo ya. Kurangin karbo dan lebih banyak makan lemak baik. Contohnya alpukat. Biasanya sarapan pagi kita makan alpukat kurang lebih 1 alpukat tanpa apa-apa ya. Kalau alpukat mentega itu biasanya nggak berasa pahit, tapi lebih ke legit ya. Nah itu bagus banget untuk kulit dan pastinya menjaga stabilitas juga berat badan karena itu termasuk lemak baik.
Tapi jangan juga sesudah makan alpukat kita makan nasi juga ya, percuma juga sih, jadinya nggak maksimal hasilnya. Nah, alpukat ini disarankan tanpa tambahan apapun. Oke, ya, apa namanya? Jadi itu tadi buah-buahan salah satunya alpukat ya, Mbak Intan ya. Iya, Ada iya. jenis-jenis buah-buahan lain yang kira-kira selain alpukat alternatifnya apa, Mbak Intan? Yang ada Kalau saya pengaruh bagus ke lebih kulit fokus nih ke terutama. kulit itu cuma alpukat. Oh, oke. Malah mangga kalau di saya hindarin. Oh, Biasanya karena mangga itu mengandung kandungan gula yang lumayan tinggi. Juga termasuk pisang. Kecuali pisang itu dimakan pada saat kita mau melakukan aktivitas yang berat, misalnya seperti tari, dan itu bisa menggantikan menu makan pagi ya. Tapi kalau saya lebih fokus hanya alpukat saja. alpukat. Alpukat kadang-kadang saya mix sama kopi hitam ya. Hmm. Itu sangat bagus juga Wow. buat kulit Oh, biar bisa lebih glowing, oke. lebih kenyal. Gitu ya. Kalau sayur-sayuran sendiri gimana Mbak Intan? Ada nggak? Ada, disaranin adalah terutama brokoli sama wortel. Oh, Itu adalah yang paling wajib dikonsumsi untuk menunjang kesehatan kulit ya. oh, oke. Terutama brokoli kan antioksidannya tinggi ya. Oke, baik Mbak Intan. Wah, terima kasih banyak nih Mbak Intan ininya. Nah, tapi sebetulnya saya masih ingin bertanya. Ini kita tadi udah bicara soal makanan ya, ya buah-buahan terutama dan sayuran. Mbak Intan sendiri untuk aspek tambahan supaya tetap bugar, mungkin dalam hal berolahraga atau rutinitas lain-lain yang di luar kesibukan yang sudah luar biasa, apa kira-kira Mbak Intan boleh berbagi info pengalamannya nggak Mbak? Saya melakukan Zumba ya. Awalnya memang mengikuti gerakannya yang ada kombinasi itu pasti akan butuh adaptasi. Tapi lama-lama kalau misalnya kita ikuti musiknya dengan senang hati, pastinya akan terbiasa. Jadi disarankan itu seminggu 2 kali lah kita ikut olahraga Zumba. Gitu ya. Nah, olahraga Zumba sendiri kan kalau untuk saya nggak tahu persisnya ini apa, tapi kalau yang latihannya sudah mulai agak heavy ini untuk mengimbangi asupan nutrisi kita dan sebagainya kan energi banyak terkuras tuh Mbak. Nah itu Pasti, untuk pasti, mengimbanginya kita apa nih konsumsi yang ininya, yang bagusnya apa nih? Makanan terutama ya. Konsumsinya makanan ya pastinya kembali lagi ke makanan sehat tadi. Oh, Selain mengurangi karbo, yang pasti untuk mengganti itu adalah telur. Telur itu sangat bagus ya untuk mengganti yang cairan yang hilang dan alpukat tadi. oh oke. Ya. Ya. Jadi saya tuh udah 2 tahun ini mencoba ya, sebenarnya cheating day itu pasti ada, mencoba menjalani keto lifestyle. Jadi tidak makan nasi, tapi saya masih makan lemak-lemak baik ya, telur, terus alpukat udah pasti wajib. Biasanya saya makan alpukat tuh sebelum beraktivitas. Itu untuk menjaga kadar berat badan kita ya Mbak ya? Iya, Gitu juga ya. kesehatan kulit ya pastinya. Boleh. Jadi terapinya adalah berjalan kaki selama 45 menit tanpa henti setiap hari. Tiap hari ya? Iya, tiap hari. Itu banyak yang bisa berhasil untuk pengurangan berat badan, apalagi kalau sudah melahirkan, ataupun kalau yang mempunyai kelebihan berat badan. Terus pastinya semuanya pengurangan kalori juga tetap dibutuhkan. Misalnya untuk nasi mungkin nggak bisa langsung tiba-tiba kita nggak makan nasi, kan orang Indonesia kalau nggak makan nasi itu nggak enak ya, Kurang pasti lengkap butuh rasanya. waktu ya. Iya. Oke Mbak Intan, jadi tipsnya oke, Ya. keren. Nah kalau yang kayak Mbak Intan nih sibuk selalu di kantor, di office, itu gimana membagi waktunya dan untuk selalu mengingat, wah saya harus tetap ini dengan olah tubuh Oh, nih. iya. Itu gimana sih Mbak Intan tips-tipsnya kalau berkantor yang kayak gitu? Tipsnya pastinya itu berlaku semua orang ya, mau saya maupun dari kalangan umur milenial tuh pasti semua tuh berawal dengan niat. Selama niat kita kuat menjalani hidup sehat, selama itu juga semua akan lebih mudah menjalani. Jadi kalau saya tuh kalau nggak Zumba tuh dalam seminggu tuh cuma sekali, rasanya nggak enak badan. Tapi kalau lagi nggak enak badan, terus langsung Zumba langsung sembuh. Jadi itu dia
sebegitu kuatnya pengaruh olahraga terhadap sistem imun bahagia di dalam tubuh saya. Jadi saya punya keterkaitan dengan olahraga itu sangat kuat. Jadi kebetulan sebelum Zumba ini tren di Indonesia, saya sudah menjalani hampir 15 tahun aerobik, BL maupun kalau Zumba itu baru 10 tahun terakhir ini aja. Tapi kalau menurut Muti pribadi, dari hal berfashion itu kira-kira mood yang bisa disampaikan ke Blavers nih? Pemilihan warna sama mix atasan sama bawahan gitu sih menurut aku, iya. Oke. Jadi serasi lah ya. Iya, nah, serasi. Kalau menurut kita ketemu lagi Mbak Intan. Kan kita tadi barusan udah ngobrol nih tentang katanya sih kalau untuk menunjang masalah kecantikan tidak cukup hanya dengan perawatan kulit wajah, makanan, gaya hidup dan sebagainya. Tapi ternyata kalau kata Muti, fashion juga berpengaruh. Bener nggak sih Mbak Intan? Kalau menurut Mbak Intan gimana Mbak? Itu pastinya benar banget. Biasanya kalau milenial seperti Muti ini pasti lebih paham nih ya selera-seleranya gimana, mix and match-nya gimana. Kadang-kadang kalau misalnya kita too much dalam arti terlalu menyolok yang satu orange terus jadi emang sih sekarang fashionnya banyak yang tabrak-tabrak ya. Tapi tabrak warna itu juga harus dilihat di mana kita berada, di mana kita kerja, audiens kita seperti apa. Jadi kita harus tahu bagaimana menempatkan fashion kita di tempat di mana kita berada. Dan pastinya perpaduan warna, bagaimana mematchingkan antara baju dengan tas mungkin atau dengan sepatu. Kalau saya ada sedikit tips yang mungkin ada juga yang udah banyak bisa dilakukan. Misalnya kita kan biasa sekarang pakai masker nih, pakai face shield kan. Sekarang kan lagi ngetren face shieldnya yang full ya. Sekarang saya biasa pakainya ini yang setengah half. Karena kenapa? Karena kalau full kadang-kadang kalau kita bernapas kita akan ada ini ya, jadi nggak clean di bagian mulut. Kan karena kita udah pakai masker, udah pasti face shieldnya nggak perlu harus full seperti ini gitu. Jadi saya untuk fashionnya saya coba pakai yang sekarang ya. Tapi masker yang disarankan ya masker yang bukan scuba ya, yang triple ya, jadi lebih aman. Oke, wow tuh kan. Ternyata Mbak Intan benar-benar sangat fashionable banget sampai di saat-saat pandemi seperti ini pun juga ternyata Mbak Intan juga tetap memperhatikan aspek-aspek tetap enak dilihat, bukan fashion yang istilahnya jadi mengganggu aktivitas kita jadi nggak pede gitu ya dengan ininya gitu. Wah, keren banget. Tapi ini memang nggak membawa jadi kita jadi lebih ribet atau apa gitu, enggak ya? Enggak ya, selama kita senang ya, namanya penampilan itu penting, apalagi kerja saya itu sering berhadapan sama dokter ataupun audiens yang rata-rata ya kita harus ngejaga banget penampilan. Biasanya orang lain akan pada saat kita presentasi akan mendengarkan kita dilihat juga kan penampilan itu nomor 1 ya, dan pastinya pengetahuan kita tentang apa yang kita presentasikan juga sangat penting. Tapi selain memang tadi ya fashion baju apa segala macam kata, saya penasaran kalau untuk masalah aksesoris atau hal-hal lain di luar berbusana yang lebih menambah kecantikan terutama female Blavers, itu kira-kira punya tips apa nih, tips simpelnya Mbak Intan? Atau mungkin semprot-semprot yang sesuai gitu atau gimana gitu? Kalau ketemu klien ataupun di kantor, saya harus selalu standby parfum di tas ya. Dan biasanya saya pilih tuh parfumnya yang nggak terlalu menyolok tapi tahan lama. Dan baiknya dihindari parfum yang berwarna. Gambarin misalnya warnanya kuning, kadang-kadang kita kan pakai baju ada warna putihnya. Baiknya dihindari. Saran saya adalah parfum yang benar-benar warnanya bening. Mbak Intan, kalau Mbak Intan sendiri lebih menyukai aroma apa nih di keseharian, di tempat bekerja atau kesibukan dan sebagainya? Saya lebih prefer yang wood. Wood itu seperti rempah, white musk mix sama floral. Jadi kayak lebih strong gitu.
tapi strongnya nggak nyolok ya. Kadang-kadang kalau wangi bunga itu terlalu strong, tapi ya. kurang nyaman di ciuman Lingkungan. orang sekitar kita. Ya, Jadi lebih ke rempah ya, rempah-rempah. Oke. Selain parfum aku boleh nanya yang lain nggak? Silakan. Mumpung ada Mbak Intannya. Kayak aksesoris yang sering dipakai gitu Mbak. Apalagi kan kalau kadang tuh suka lihat gitu wanita karir yang pakai kalung atau pakai anting gitu. Nah Mbak Intan sendiri lebih ke tipe yang kayak gimana sih gitu? Oh, jadi kalau saya lebih ke tipe yang simple ya. Mungkin kalung saya pakai, kalung-kalungnya etnik ya. Biasanya saya pakai pada saat momen-momen tertentu, di saat saya harus presentasi, di saat saya ada pameran. Tapi kalau untuk setiap hari, biasanya saya nggak pakai kalung. Cukup pakai aksesoris seperti bros. Kalau antingnya kalau untuk harian sih sebaiknya pakainya yang simple ya. Yang saya juga kalau pakai perak atau emas tuh nggak pernah pakai yang terlalu banyak itunya mata-matanya. Jadi yang simple yang bisa dipakai setiap hari. Jadi kita juga nyaman pakainya gitu. Kalau yang misalnya banyak panjang-panjang seperti itu lebih bagus disarankan untuk acara-acara tertentu seperti formal ya, pernikahan atau ada seremonial. Tapi kalau untuk hari-hari sebaiknya yang simple. Nah, kalau Muti mewakili milenial, mungkin ada yang mau ditanyain. Pantasnya bagusnya seperti apa sih gitu? Kira-kira Muti mau ditanyain nggak? Apa ya? Mungkin kayak lebih ke sekarang tuh milenial kan kebanyakan warna hitam gitu. Oh, Nah, gitu ya. Kalau warna-warnanya selain Iya. hitam lebih suka apa? Teman-teman nih? Warna-warna hitam atau putih atau monokrom gitu pokoknya. Monokrom. Oh, oke. Nah, jadi seperti itu Mbak Intan. Kalau teman-teman milenial ternyata sudah punya tatanan lifestyle sendiri. Iya kayaknya deh. Itu dapat referensi dari mana sih? Biasanya kalau dapetin kayak gitu. Biasanya kayak ngelihat satu orang yang unik atau enggak mungkin Apakah dia artis? dari artis selebritis, gitu, dari selebgram gitu kan. ya? Oh, oke. Dia pakai baju kayak gini mau ikut gitu, ngikutin kayak gitu. Hmm. Tapi balik lagi dengan kita harus punya gaya sendiri juga. Iya gitu sih, kan. disesuaikan dengan penampilan kita juga ya, sebab nggak semua bisa masuk ke apa namanya situasi kita Iya. gitu ya. Oke. Terus kalau untuk hal-hal yang lain kayak misalkan sepatu, tas main, yang kayak gitu-gitu itu lebih milih yang kayak gimana tuh? Kayak lebih sepatu cats gitu deh. Oh gitu. Tapi zaman sekarang lagi musimnya sepatu boots gitu. Oh gitu ya. Oh, lagi tren lagi itu Iya ya. lagi tren lagi zaman-zaman 90-an. Zaman-zaman 90-an. Oh, keren. Berarti saya masih masuk. Nah, jadi tadi ceritain ke Mbak Intan, kalau Muti sendiri gimana? Berarti tadi ceritanya? Kalau zaman milenial tuh kalau lagi zaman-zamannya pakai boots gitu loh Mbak. Nah, aku mau nanya nih iya, gitu. iya. Kalau misalnya Mbak Intan sendiri gitu, kalau misalnya buat kayak kerja gitu, pakainya sepatu heels atau flat shoes gitu lebih senangnya. Saya lebih pilih sepatu wedges tapi yang hanya 3 cm aja. Iya. Karena kan aktivitasnya lumayan tinggi ya, kita sering bolak-balik, ada banyak aktivitasnya yang tidak diam di satu tempat. Jadi saya pilih wedges yang itunya paling tinggi itu 3 cm, karena saya pernah pakai yang 5 cm itu agak kurang nyaman sama kaki kita. Saran saya sih wedges. Oke. Heels itu biasa dipakai kalau pada saat acara-acara tertentu aja. Oke. Ada lagi Muti? Terus ada sekarang lagi? lagi ngetren loh. Apa itu? Apa yuk kita tebak? Apa yang Apa lagi nih ngetren? yang lagi ngetren? Ini Mas jadi sesuatu yang harus kita tunggu nih. Apa yang lagi ngetren? Ayo kita tebak dulu ya. Ikat rambut bukan Bukan kayaknya deh ya. kayaknya. Terus apa ya? Sepatu. Baju katanya. Baju katanya. Lagi ngetren iya, sekarang, tie-dye. bener nggak? Iya, kayak Yang gitu. seperti Mbak pakai. Itu Iya. semua dari mulai siapapun anak kecil sampai orang seperti saya itu berlomba-lomba Pak punya koleksi baju tie-dye semua. Termasuk topi Zumba pun sekarang keluar mode seri baru yang motifnya tie-dye dan itu pun tidak murah harganya. Aduh. Jadi sekarang tie-dye yang kita kenal dari Jogja ataupun Bali, Iya. itu sekarang udah jadi lagi trending banget. Mau dimanapun, kapanpun, itu tie-dye akan selalu lagi trending di Indonesia.
Catat tuh Muti. Sampai ke topi-topi motifnya motif tiger. Keren banget gitu. ya. Iya. Keren banget nih influencer kita nih. Aduh, trendy. Oke, Mut, kayaknya mungkin termasuk Mbak Intan, mungkin kita udah ada di penghujung acara kita nih. Nah, kira-kira dari rangkaian obrol-obrol tips-tips yang pastinya seru dan bermanfaat buat bluffers semua, terutama female bluffers, ada quote-quote apa sih yang kira-kira Mbak Intan bisa sampaikan di kesempatan perjumpaan kita nih? Yang bisa disampaikan. Kalau saya itu lebih ke mencintai apapun pekerjaan kita, pasti kita akan melakukannya itu dengan penuh cinta dan bahagia. Jadi do what you love and you will love what you do. Wow, keren Keren banget. banget. Kayaknya kita harus tepuk tangan nih buat Mbak Intan nih. Keren. Terima kasih tips-tipsnya, motivasinya. Nah, Mbak Intan, sepertinya mungkin kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita ya, Mbak Intan ya. Terima kasih banyak atas semua tips-tips yang udah di-share ke female bluffer semua, dan pastinya ya Muti amat sangat bermanfaat ya. banget, iya. Pastinya, apalagi Muti kan generasi penerus juga ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu Mbak Intan. Terima kasih banyak. Makasih banyak Mbak Intan. Salam sehat selalu, sukses selalu ya Mbak Intan ya dari kita. Oke, Bluffers, mungkin itulah tadi bincang-bincang kita dengan influencer kita Mbak Intan yang berada di tidak sekota dengan kita, dan pastinya hal-hal yang tadi kita sampaikan itu pastinya amat sangat bermanfaat buat Bluffers semua ya Mut ya. Oke, nah kayaknya kita harus ini dulu salam apa ya, bukan salam perpisahan sih sebetulnya ya, salam di penghujung acara lah ya. penghujung acara. Oke, Bluffers, jangan kemana-mana, harus tetap setia terus di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy.